Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam program berita terkini dan sekarang saya akan mewawancarai Profesor Gede Pitana, Guru Besar Ilmu Pariwisata UNUD. Kita akan menggali sedikit informasi bagaimana pariwisata kita di Bali harus bersikap dalam pandemi COVID-19 ini yang betul-betul memukul pariwisata kita. Prof, kalau kita lihat kan sekarang ini luar biasa nih dampak dari COVID-19 dan sepertinya belum pernah Bali mengalami hal seperti ini, Prof. Nah, apa yang harus mesti dilakukan, Prof, untuk dunia pariwisata, industri pariwisata Bali menyikapi kondisi yang terjadi saat ini? Ini yang selalu saya katakan bahwa pariwisata sebagai suatu industri mondial, industri global yang sifatnya internasional, itu sangat rentan dengan berbagai usikan-usikan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kejadian di luar negeri kita kena dan seterusnya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan pariwisata dunia, memang selalu ada on and off turbulence. Apakah krisis ekonomi, apakah krisis buatan manusia seperti terorisme dan sebagainya. Termasuk sekarang krisis akibat kesehatan COVID-19. Nah, bagi saya hal seperti ini tidak perlu terlalu kita panikkan berlebihan, tetapi justru kita harus bersikap secara positif. Apa yang saya maksud dengan bersikap positif? Yang pertama, dari segi produk pariwisata destinasi. Sekarang adalah saat yang baik bagi kita untuk menata kembali hal-hal yang selama ini kita keluhkan atau selama ini dikeluhkan oleh wisatawan. Contohnya, infrastruktur menuju destinasi atau di destinasi. Itu kita perbaiki sekarang. Yang kedua, dari dulu kita mengeluhkan kelemahan SDM di destinasi, apakah itu pramowisata, apakah itu masyarakat lokal dan sebagainya. Sekarang saatnya kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM itu. Nah, kemudian di sisi lain, pertanyaannya pasti sangat kontroversial. Apakah kita masih perlu promosi dalam suasana seperti ini? Saya tegas katakan kita perlu promosi dan harus terus promosi. Tetapi promosi yang kita lakukan itu bukanlah hard promotion, melainkan soft promotion. Mempromosikan hal-hal yang terkait dengan apa yang ada di Bali dan apa yang kita lakukan dalam menangani COVID-19 ini. Contohnya misalnya, di Bali tidak bisa ditemukan tempat lain ada satgas gotong royong di setiap desa. Yang melibatkan desa adat, melibatkan masyarakat lokal, masyarakat tradisional. Tempat lain nggak ada. Kita jelaskan itu seperti ini loh Bali ini. Yang kedua, kita tunjukkan juga bahwa di Bali itu terjadi usaha orang Bali itu untuk memperbaiki apa yang selama ini dijadikan kritik oleh orang luar. Jadi kita orang Bali nggak panik, nggak jelas, tapi kita manfaatkan waktu jeda ini untuk perbaikan-perbaikan seperti tadi. Tunjukkan kepada orang luar bahwa kita sekarang sedang giat melakukan pelatihan-pelatihan. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini, pelatihan kita lebih maju. Kita bisa sekarang menggunakan online training, itu kan luar biasa. Online certification, yang dari dulu kita gagas, tidak pernah berhasil, barangkali sekarang mendapat momen untuk itu. Jadi ini yang saya sebut sebagai soft promotion, menjelaskan apa adanya tanpa langsung menjual. Oke, Prof, mungkin pertanyaan juga yang sering dimunculkan oleh masyarakat, sampai kapan ini kira-kira Prof dalam kacamatanya Prof sebagai yang sudah sangat banyak bergelut di dunia pariwisata, kajian dan segala macam, seperti apa Prof? Saya tidak bisa menjawab pasti karena saya bukan ahli kesehatan. Tetapi berdasarkan pengalaman kita sejak tahun 1931 ketika resesi dunia sampai dengan tahun 2017 ketika Gunung Agung meletus misalnya, itu ketika setiap saat kita menghadapi krisis seperti ini ada dua krisis sebenarnya. Yang pertama krisis secara substansial, yaitu virusnya sendiri. Yang kedua krisis secara mental spiritual, yaitu kepanikan kita semua. Yang banyak terjadi selama ini adalah kepanikan kita dan ketidaktahuan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Saya lihat perkembangannya dari 23 Januari outbreak pertama sampai dengan
akhir Maret kita semua panik. Iya. Tapi awal April saya lihat sudah mulai agak stabil. Oh, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Dengan melihat kurva seperti itu, maka saya yakin, saya optimis, akhir Mei suasana akan sudah stabil. Dalam arti tetap ada penyakit, tetap ada virus, tetapi sepertinya virus itu atau jumlah yang positif itu sudah di bawah kemampuan manajemen untuk menangani. Jadi katakanlah seperti penyakit lain, seperti influenza lainnya, seperti cacar, seperti malaria, masih ada, tetapi di bawah garis kemampuan manajemen untuk menangani. Saya pikir by end of May, kasus COVID-19 ini akan sudah ada di bawah kurva kemampuan manajemen. Ya. Kalau gitu pariwisatanya kapan bangkit kalau misalnya? Nah, biasanya begitu situasi stabil, pariwisata itu 3 bulan kemudian 3 bulan. baru bergerak. Mei, Juni, ya. Ya, jadi Paling tidak mungkin tapi sampai akhir tahun ini mungkin masih ini Prof ya, masih agak katakanlah kalau misalnya akhir Mei sudah mulai stabil kita semua, sudah tahu apa yang kita lakukan, Juni, Juli, Agustus sudah mulai bangkit dan akan merangkak sampai Desember. Desember pun kita belum bisa panen seperti dulu, tidak bisa. Oke. Tetapi bukan berarti kita tidur. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada segenap lapisan masyarakat, terutama insan pariwisata, sekarang ini bukan berarti kita harus diam. Kita merencanakan apa yang kita lakukan Juni onward atau Juli onward. Sehingga nanti Juli atau Agustus kita sudah bisa running dengan plan yang kita buat sekarang. Baik. Tetap optimis. Selalu ada plan A, plan B, tapi saya pada plan A itu melihat Juni onward sudah bisa kita mulai menggerakkan pariwisata. Oke. Terima kasih Prof atas waktunya. Sekali cukup penjelasannya. Ya. Dan dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan Prof Vitana, Guru Besar Ilmu Pariwisata UNUD. Dan sekali lagi mudah-mudahan optimisme. Ini kesempatan kita untuk menata kembali pariwisata supaya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.